Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Mbak Isti. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Zakhwan Ahmad, Gisyan Zibna Gisna, Muhammad Rifki Asyidki, dan Ripka Lini Marisa. Yang pertama itu membahas tentang sikap dalam komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang antara persuader dengan persuadi, yang sifatnya berupa ajakan atau bujukan, tanpa adanya paksaan. Tentunya persuasif memiliki etika atau sikap dalam melakukan komunikasi persuasif. Menurut Angel Blackwell dan Miniart, sikap merupakan bentuk dari perilaku konsumen yang didasari sebuah proses kognitif. Menurut Shelley E. Taylor, merupakan sebuah evaluasi sikap melalui objek, yaitu isu atau orang. Sedangkan menurut Solomon, sikap adalah bagaimana cara kita untuk mengevaluasi atau memilih suatu objek yang bersifat negatif atau positif. Sikap itu sendiri terbentuk dari kepercayaan kita, pengaruh, dan niat perilaku. Selanjutnya ada sikap dalam komunikasi persuasif. Yang pertama itu ada attitude are learned. Yang kedua, attitude are social are learning. Yang ketiga, attitude are affective. Yang keempat, attitude have time dimension. Yang kelima, attitude have duration factor. Yang keenam, attitude are complex. Selanjutnya, kepercayaan, nilai, dan sikap. Kepercayaan adalah sikap atau sebuah perasaan yang timbul karena adanya suatu keinginan. Nilai yaitu merupakan suatu nilai dari prinsip abstrak global yang berfungsi sebagai prinsip yang mendasari kehidupan manusia. Sikap sendiri memiliki 3 komponen, yaitu kognitif, yaitu apa yang kita percayai. Kemudian afektif, yaitu apa yang kita rasakan. Sikap apa yang sudah kita pelajari dari interaksi sosial. Selanjutnya komponen sikap. Kognitif adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau individu tentang suatu objek sikap. Afektif merupakan sebuah cara seseorang untuk merasakan terhadap suatu sikap. Hierarki 3 komponen sikap. Yang pertama, hierarki pembelajaran standar. Sikap berdasarkan informasi kognitif. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga sikap. Selanjutnya hierarki keterlibatan rendah. Sikap berdasarkan pembelajaran perilaku, yaitu kognitif, sikap, dan afektif. Selanjutnya hierarki pengalaman. Sikap berdasarkan konsumsi hedonis, yaitu afektif, sikap, dan kognitif. Komponen sikap dalam hal ini memiliki 3 komponen tersebut saling berkaitan dan berintegritas terhadap pembentukan sikap seseorang kepada suatu objek dalam skenario individu. Tahap pembentukan sikap. Tahap pembentukan sikap diawali dengan tidak adanya sikap, terpahan informasi persuasif, sikap positif atau negatif, dan konsistensi sikap. Dalam pembentukan sikap, ada yang namanya adopsi, yaitu terjadinya suatu peristiwa secara berkala yang perlahan mempengaruhi diri individu sehingga terbentuknya suatu sikap. Fungsi sikap. Teori fungsional dikembangkan oleh Daniel Katz tentang sikap yang menjelaskan bagaimana sikap yang memfasilitasi perilaku sosial. Fungsi sikap ini memiliki 4 macam. Ada utilitarian function, value expressive function, ego defensive function, knowledge function. Kombinasi beberapa sifat dari utilitarian function itu seperti kayak menyukai suatu produk karena kecocokan pada saat penggunaannya. Ego defensive function dan ego defensive function itu menyukai suatu produk karena meningkatkan kepercayaan diri sebagai seseorang individu. Knowledge function, kalau knowledge itu menyukai produk
suatu produk karena produk tersebut terbukti sebagai produk yang sangat diminati banyak orang dan lebih hebat dibandingkan produk-produk kompetitor lainnya. Mempelajari sikap. Kemudian di sini ada mempelajari sikap. Asosiasi merek. Konsumen membeli berulang kali produk yang telah diasosiasikan dengan merek yang disukai. Sikap suka adalah sebuah kepuasan berulang kali. Pembelian suatu produk, sikap mengikuti pembelian serta konsumsi suatu produk. Contoh, seseorang ikut mencoba membeli suatu produk dengan sifat hanya ingin mencoba suatu produk. Apabila memuaskan, maka akan menimbulkan sikap yang positif terhadap produk tersebut. Kemudian strategi perubahan sikap, sebuah fungsi atau motivasi dasar konsumen yang mengasosiasi sesuatu produk dengan sebuah kejadian atau dengan kelompok yang dikagumi memecahkan suatu masalah. Antara sikap yang mempunyai yang menyimpan suatu kemudian perilaku yang merubah. Kemudian teori yang pertama, elaboration likelihood model. Bagaimana pesan persuasi iklan dapat berpengaruh dalam merubah sikap atau attitude pembaca ataupun penonton. Elaborasi merupakan sebuah aktivitas mental yang merupakan respon sebuah pesan seperti iklan, sementara proses elaborasi ialah ketika seseorang berpikir mengenai sebuah pesan dan mengevaluasinya, maka dapat bereaksi secara emosional. Teori ELM ini memiliki dua mekanisme. Yang pertama, jalur utama atau central road. Yang kedua, jalur peripheral road. Teori yang kedua, social judgment theory. Social judgment theory atau teori pertimbangan sosial ini menjelaskan tentang perubahan sikap seseorang terhadap isu atau objek sosial, merupakan proses hasil pertimbangan judgment yang terjadi dalam diri orang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Ketika seseorang menerima pesan, terdapat 3 zona untuk menilai level dari ego involvement, yaitu yang pertama ada latitude of acceptance atau zona penerimaan. Nah, di dalam zona ini persuader mampu merubah sikap orang yang dibujuk. Yang kedua, zona penolakan. Di dalam zona penolakan ini, persuasi yang disampaikan bertentangan dengan persepsi penerima, maka penerima tidak akan merubah sikapnya. Dan yang ketiga, zona tanpa pertanyaan. Nah, di zona ini merupakan kondisi di mana tidak adanya tanggapan atau keputusan dari persuasi. Nah, social judgment theory terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi penilaian level dari ego. Yang pertama, contrast effect dapat terjadi karena gangguan penerima informasi yang memicu pada penolakan persuasi. Yang kedua, ada assimilation effect. Adanya daya tangkap yang kuat akan suatu pesan sehingga memiliki kesan bahwa persuader dengan penerima saling memahami yang dapat berujung kepada penerimaan. Lalu yang ketiga terdapat cognitive dissonance theory, yaitu teori disonasi kognitif adalah teori yang menjelaskan tentang perasaan nyaman yang dimiliki seseorang ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Ketika action dan belief bertentangan, hal ini menyebabkan disonasi. Untuk mengatasi disonasi tersebut dapat dengan melakukan 3 cara, yaitu change belief atau mengubah kepercayaannya. Yang kedua adalah change action atau mengubah hal yang akan dilakukannya. Yang ketiga adalah change perception of action atau mengubah persepsi dari hal yang Yang keempat, terdapat multi-attribute attitude model oleh Fishbane model. Teori Fishbane model ini merupakan teori multi-attribute model yang paling berpengaruh.
Dan teori ini mengukur 3 komponen attitude, yaitu yang pertama, salient belief about the object that are considered during evaluation, yaitu keyakinan menonjol tentang objek yang dipertimbangkan selama evaluasi. Yang kedua, ada attitude linkage or the probability, yaitu keterkaitan objek sikap atau probabilitas. Yang ketiga adalah evaluation of each of the important attributes, yaitu evaluasi dari setiap atribut penting. Model ini menganggap bahwa objek sikap penerima tergantung pada kepercayaan yang mereka miliki tentang beberapa atributnya. Selanjutnya, yaitu theory of trying. Theory of trying ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara niat dan perilaku dengan menyelidiki orang-orang yang berupaya keras untuk melaksanakan suatu perilaku atau mencapai suatu tujuan, khususnya yang sangat sulit. Terdapat 3 attitude dalam teori ini. Yang pertama yaitu attitude towards success, yaitu penerima memiliki ekspektasi akan keberhasilan. Yang kedua attitude towards failure, yaitu penerima memiliki ekspektasi akan kegagalan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah attitude toward trying, yaitu penerima tidak terlalu berekspektasi akan keberhasilan maupun kegagalan dan melihat dari pandangan yang lebih luas terkait pesan yang disampaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.